Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku. Pagi, Bu. Gimana nih hari ini kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin kalau semuanya sehat. Baik, kita ketemu lagi ya di mata pelajaran kimia kelas 11. Hari ini kita akan mempelajari terkait materi koloid. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba Mas Akbar pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, setelah kita berdoa, Ibu akan absen terlebih dahulu. Akbar, Febri, Hana, Keiza, Risma, yang terakhir Zakia. Baik, alhamdulillah hadir semua ya teman-teman. Jadi, seperti apa yang telah Ibu katakan tadi di awal, hari ini kita akan mempelajari terkait sistem koloid. Nah, salah satu contoh dari koloid dalam kehidupan sehari-hari itu adalah susu. Siapa nih dari teman-teman yang ada di sini yang sering mengonsumsi susu sebelum berangkat sekolah? Nah, jadi mengonsumsi susu paling tidak 1 hari sekali itu mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya itu untuk meningkatkan kecerdasan. Untuk manfaatnya itu seperti meningkatkan fungsi kognitif, lalu ada melindungi sel otak dari kerusakan, mendukung daya ingat, dan manfaat-manfaat lain untuk perkembangan dari teman-teman yang mengonsumsi susu. Jadi di umur-umur teman-teman semua itu benar-benar sangat dianjurkan untuk mengonsumsi susu paling tidak 1 hari sekali. Nah, jadi susu itu termasuk salah satu contoh dari koloid dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2. Yang pertama, diharapkan teman-teman semua itu bisa membedakan antara koloid, larutan, dan juga suspensi. Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman itu bisa mengelompokkan jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Langsung saja kita masuk untuk mempelajari terkait sistem dispersi koloid. Tapi sebelum kita masuk ke sistem dispersi koloid, kita perlu mengetahui dulu nih, apa sih sistem dispersi itu? Jadi, sistem dispersi itu adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Atau lebih singkatnya itu, sistem dispersi adalah campuran antara pelarut dan zat telarut yang bercampur secara merata. Nah, untuk sistem dispersi ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada dispersi halus atau larutan, lalu ada dispersi kasar atau suspensi, dan yang terakhir ada dispersi koloid. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, Ibu akan tayangkan sebuah video penjelasan terkait sistem dispersi koloid. Nah, simak baik-baik ya videonya. Setelah ini, Ibu akan bagi kelompok. Ibu akan bagi 2 kelompok saja dari 6 siswa, berarti Ibu bagi 2, satu kelompoknya itu ada 3 orang siswa.
Baik, sudah dibagi ya kelompoknya. Sekarang Ibu akan bagi LKPD-nya, masing-masing kelompok itu satu, dan nanti teman-teman semua berdiskusi terkait isian yang harus dikerjakan pada LKPD-nya. Untuk proses diskusi, Ibu kasih waktu 30 menit. Nah, setelah 30 menit nanti kalian kumpulkan hasilnya, LKPD-nya ya, nanti dikumpulkan ke Ibu, lalu nanti akan Ibu acak terkait presentasinya. Jadi nanti presentasi di depan ya, setiap kelompok. Lalu setelah itu nanti evaluasi terkait presentasi dari teman-teman semua. Oke, kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan ya teman-teman. Habis ini Ibu akan acak terkait presentasinya ya. Nanti maju per kelompok saja. Semuanya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Untuk kelompok pertama, kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 silakan maju untuk presentasi mengemukakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, campuran yang mempunyai ciri-ciri tidak stabil atau mengendap, keruh, dua fase, dan menghasilkan residu atau sisa pada penyaringan adalah suspensi. Nomor 2, campuran yang mempunyai ciri-ciri tidak stabil atau tidak mengendap, keruh, dua fase, dan tidak menghasilkan residu atau sisa jika disaring dengan penyaring biasa adalah koloid. Nomor 3, campuran yang mempunyai ciri-ciri stabil atau tidak mengendap, jernih, satu fase, dan tidak menghasilkan residu atau sisa pada penyaringan adalah larutan. Baik, jadi yang terakhir itu adalah kelompok 1. Monggo kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan juga kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengevaluasi terkait hasilnya ya, hasil pengerjaan atau hasil diskusi dari teman-teman semua. Setelah Ibu koreksi, alhamdulillah sebagian besar sudah benar semua. Namun ada sedikit miskomunikasi dari satu soal ya. Dan untuk kedua kelompok ini salah untuk mengerjakannya. Jadi ada di bagian akhir. Nah, di situ disuruh untuk menentukan yang termasuk sistem koloid. Dari di situ ada 5 opsi. Yang pertama itu ada air aki, ada larutan gula, ada asam cuka, ada garam meja, dan juga ada darah. Nah, untuk ini Ibu nggak akan memberitahukan jawabannya kepada teman-teman, tapi Ibu akan mempersilahkan kepada masing-masing kelompok. Barangkali ada yang sudah menemukan jawaban yang paling tepat di antara 5 opsi tersebut yang termasuk contoh dari sistem koloid. Monggo bisa mengacukan jari atau bisa langsung menjawab. Saya, Bu. Iya, monggo Mbak Hana. Jadi dari opsi yang termasuk sistem koloid itu adalah darah. Iya, benar sekali Mbak Hana. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah darah, ya. Jadi hanya itu sih yang perlu Ibu evaluasi terkait hasil diskusi dari teman-teman semua. Terima kasih kepada kelompoknya Mbak Hana, kelompok 2 ya. Terima kasih sudah memberikan opsi yang paling tepat terkait jawaban dari soal contoh dari sistem koloid.
Baik, setelah proses evaluasi berakhir, Ibu langsung menyimpulkan saja terkait hal-hal yang bisa diambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tadi kita telah mempelajari terkait sistem dispersi ya, yang dimana sistem dispersi itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada dispersi kasar atau suspensi, ada dispersi halus atau larutan, dan juga ada dispersi koloid. Untuk dispersi kasar atau suspensi, tadi contohnya itu adalah campuran antara air dan pasir. Lalu ada dispersi halus atau larutan, itu contohnya adalah campuran antara air dan sirup, dan juga ada dispersi koloid yang tadi contohnya itu ada darah dan juga ada susu. Nah, yang tadi kita pelajari lebih detail itu adalah sistem dispersi koloid. Nah, tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis terkait sistem dispersi koloid, yang tadi itu ada sol padat, sol cair, aerosol padat, aerosol cair, emulsi padat, emulsi cair, busa padat, dan juga busa cair. Baik, alhamdulillah. Jadi dengan berakhirnya kesimpulan tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan sedikit penghargaan kepada kelompok yang Ibu rasa itu paling giat dan juga bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Dan untuk kelompok favorit pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah kelompok 2. Nah, monggo kelompok 2 bisa maju ke depan untuk menerima hadiah dari Ibu. Bisa tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Monggo bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk kelompok 1, jangan berkecil hati, kalian juga luar biasa telah mengerjakan semua isian yang ditanyakan dalam LKPD yang telah Ibu buat. Nah, semoga ilmunya itu bisa bermanfaat ya bagi semua dan bisa diingat di kemudian hari, bisa diterapkan juga. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah ikut berpartisipasi aktif ya dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga di pertemuan selanjutnya semangatnya tetap dijaga dan juga tetap aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Oke, sekian saja yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.